Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Cara Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Hadirin semua yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat, tidak pandang rakyat atau pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Islam juga mengajarkan kita untuk harus saling menyayangi, mengasihi, dan menghormati sesama manusia agar terjalin kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun, masih banyak kenyataannya generasi muda yang tak lagi menghormati sesama saudaranya, terutama kedua orang tuanya. Mereka tak mau menghormati, menyayangi, dan mengasihi lagi. Apalagi bila orang tua tidak memiliki harta kekayaan yang banyak, maka anaknya tak lagi hormat bahkan menyanyiakannya. Bahkan sekarang ini banyak kita jumpai seorang anak yang tega menyakiti orang tuanya sampai membunuhnya hanya persoalan yang sepele. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali mereka telah lupa bahwa orang tuanya lah yang melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusuinya, menyuapinya, melindungi dari panas dingin, dan mengasihi dengan tulus ikhlas. Nah teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasihku. Tahu tidak lagu Kasihku? Marilah kita menyanyikan bersama-sama. Kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih. Hadirin saudara sekalian, ada sebuah cerita yang waktu itu Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki lalu bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang masih bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?" Rasulullah lalu menjawab, "Ada." "Apa ya Rasul?" tanya laki-laki itu. Rasulullah menjawab, "Yang pertama, dengan cara mendoakannya. Yang kedua, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memenuhi janji mereka berdua. Dan yang keempat, menyambung sanak saudaranya." Dari cerita di atas dapat kita
kita simpulkan bahwa kita harus rajin mendoakan mereka berdua. Ada 3 amal kita akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Mengapa kita mesti berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau yang melahirkan kita, menyusui kita, menggendong kita saat kecil, dan yang menyayangi kita sampai saat ini. Hadirin saudara sekalian, seandainya ada di antara kita yang masih durhaka kepada orang tua, sudah jelas itu mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini hidup sengsara, di alam barzakh akan menderita, dan di akhirat akan merasakan siksaan azab neraka. Seperti juga maling kundang, ia disebabkan durhaka kepada ibunya, lalu ia dikutuk menjadi batu. Hadirin semua yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbalas kasih kepada mereka sebagaimana mereka berbalas kasih kepada diriku. Hadirin saudara sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum